Halo semua, saya Nyoman Agus Permana dengan NIM 2309511158 dari kelas D. Kintamani memang terkenal dengan pariwisata, namun kebanyakan masyarakatnya masih berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu peternakan babi yang ada di Kintamani, tepatnya di Desa Sekaradi. Selamat siang Pak. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan yang berkunjung ke peternakan Bapak untuk belajar tentang ternak babi. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman video yang belum tahu Bapak dan mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Ya, saya Pak Boyan Sandro, saya berasal dari Banjar Timur. Tadi mungkin Boleh yang panggil Pak berarti boleh. mungkin sebelumnya mengapa Pak memilih beternak babi Pak? Memilih ternak babi kan kebetulan saya kan punya usaha kan itu kalau saya mungkin untuk berkebun aja kemungkinan lebih waktunya lebih kebanyakan lebih ada waktu luang lebih banyak karena dari itu saya memilih untuk ternak babi sebagai sambilan. Dari kapan itu Pak Bapak mulai beternak babi? Kalau masalahnya dari itu juga sekitarnya. Untuk jenis babinya Pak? Kalau ini genetiknya banyak ini jenis Campurannya? campuran. Tapi yang saya pilih ini kebanyakan jenis Inggris dan NY dan campuran. Karena kalau Inggrisnya ada juga kelebihannya, ada juga kekurangannya. Di samping untuk penjualannya lebih jauh lebih mudah lebih besar. Mungkin itu aja dulu. Selanjutnya mungkin boleh masuk ya? Ya silakan. Tapi sedikit dulu ya, biar biar sesuai. Untuk peternakan di sini Bapak menggunakan kandang babi aja? Kandang kalau di sini ada dua macam jenis kandang. Yang ini kandang bercerai, yang lebih juga kandang kalau ini yang ini itu penyimpan yang sudah melahirkan. Kalau yang masih di sini kita laporan Ada kekurangan dari kandang babi maupun kandang koloni? kalau kelebihan dan kekurangan itu banyak. Kalau kandang koloni kita lebih mudah membersihkan karena kan jaraknya antara satu dengan yang lainnya lebih membersihkan. Kalau mungkin kandang itu yang dia kelebihannya, kalau kekurangannya mungkin babi tidak leluasa dia bergerak dan kebanyakan kalau babinya agresif kemungkinan untuk celaka lebih banyak. Kalau kandang koloni mungkin secara kelebihannya dia babinya lebih sehat karena dia bergeraknya bebas dan dia bisa tidurnya pindah-pindah. Kalau di kandang koloni kan dia di situ saja. Kekurangannya mungkin kotorannya akan berserakan, kita bisa naik banyak karena kan semuanya akan disiram dibersihkan. Sulit membersihkannya. Ya, Awal mulai beternak Pak, gimana cara memilih bibit untuk agar kita dapat mengetahui bibit itu baik dan bagus untuk diternak? kalau masalah bibit, kalau yang kita alami di sini dulunya ya harus berani berproses dulu. Nah, kita kan ambil bibitnya mungkin itu bukan yang kita kenal kan, kualitas bibitnya kan sudah dijamin, gennya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya beli bibit itu kan yang sudah jadi gitu. Paling intinya kita rawat dulu, kita pelihara, setelah beranak ketahui dari pilihnya mana kekurangannya baru dari situ kita pilih bibit yang mungkin bibitnya lebih bagus, kita jadikan anaknya jadikan juga. Ada yang mungkin ada kekurangan yang banyak, kita hanya ditemukan untuk dipotong. Mungkin ada ciri-ciri lain untuk dijadikan induknya seperti puting itu yang banyak? Iya, dari situ kita kan memilih. Biasanya kalau menurut saya di sini kan paling puting susunya harus banyak, minimal harus lebih dari 12, ya bisa 14, 16. Itu yang dan ciri-cirinya mungkin kepalanya lebih kecil dan dia bergeraknya lebih lincah dan kakinya lebih tegak. Kemudian mungkin susunya lebih besar karena dia akan memiliki yang lebih bagus. Bapak sendiri memberi makan babi itu berapa kali sehari? Kalau kan mungkin setiap si peternak itu punya beda-beda cara Ini beternak. kalau di sini kita pakan, kita campur sendiri dan membiasakan kita kasih 2 kali dalam sehari, siang dan sore untuk makannya. Mungkin boleh coba apa jenis makannya? Kalau jenis pakannya yang kita berikan itu biasanya kan tidak mati, tidak jagung, apa namanya jagung itu yang dari ini itu kayak jagung dan beberapa mineral, konsentrat dan kemudian kalau di sini kita gunakan untuk butirannya kita gunakan 5 Mungkin bisa jelaskan apa saja risiko yang diterapkan di peternakan? Kalau di sini ini kan sudah ada sebelumnya, karena di sini kan daerahnya kan ini kita juga perlu ya terutama pada waktu malam hari ya kena kita hangat, terutama pada waktu untuk melahirkan karena anaknya itu rentan sekali dengan dingin. Kita kasih apa namanya banyak parameter. Dan itu kalau kita untuk pembicaraan kandang ini kita paling 2 hari sekali kita semprot
dan dikasih disinfektan biar aman. Kalau ada bakteri entah apa itu kan biar steril. Kalau kita bukan masuk ke kandang ini kita semprot dengan steril. Untuk pembersihan kotorannya itu sama tujuan tadi atau setiap harinya? Kalau pembersihan kotoran kita tiap hari malah tapi sore. Oh berarti sambil memberi makan dimakan biar hidupnya berdiri ya, kita kotornya kita tarik dibawa ke bawah langsung ditaruh di luar. Kalau dibiarin di sini kan baunya kita tetap dicium sama babinya. Jadi 2 hari sehari. Karena intinya ini kalau walaupun pakan yang dikasih itu bagus, kalau ini tandanya gemuk apa namanya kotor juga berpengaruh. Untuk di sini hidungannya itu menggunakan kawin bibe atau menggunakan jantan? Kalau hidung saya menggunakan jantan karena udah itu kan ada teman saya yang apa namanya mengajarkan biar kita kawin di dari segi pangan dikatakan ya. Kalau ini yang sudah penting ini kawinnya yang ideal bukan lagi. Mungkin kan kawinnya menggunakan ide. Bagaimana Pak untuk mengetahui kapan babi itu siap kawin? Kan ini dari mulai dilaki kan ada paling kita lihat apa namanya alat reproduksinya itu biasanya berubah kemerahan. Setelah itu kita tunggu sampai 3 hari. Kalau paling apa namanya paling mudah tapi kita diikatkan apa namanya punggungnya dia diam yang tidak bergerak sama sekali itu sudah siap. Berarti setelah mungkin kita bisa katakan kawinnya berhasil. Nah, berapa bulan itu sampai babi melahirkan? Kalau babi dari bunting sampai melahirkan itu kalau di sini rata-rata 114 hari. Mungkin ada lebih, ada kurang, tergantung anak yang dikandungnya. Kalau semakin banyak anak yang dikandungnya mungkin lebih cepat bisa dibawa. Kalau sedikit mungkin sampai 1 bulan. Gimana cara kita mengetahui mungkin besok babinya akan lahiran? Apa ada ciri-ciri khususnya? Kalau yang kita alami di sini kan, kalau kita kan hitung dari kawin kita kan catat waktunya. Kalau sudah waktu 114 hari, jadi kan ada tanda-tanda biasanya itu alat fungsinya bengkak. Kalau sudah hilang bengkaknya, berarti dia akan melahirkan. Biasanya dia baru dia nggak bisa itu ciri-ciri. Mungkin dari ciri-ciri tersebut apa yang bisa kita lakukan Pak? Mungkin mempersiapkan untuk kelahiran babi itu atau gimana? Kalau kita karena di sini kan sudah terus dicatat apa namanya untuk kebimbingannya dari sebelum mencapai angka 114 hari itu kita sudah persiapkan alat-alatnya seperti pembersihan kandang, induknya sudah dibersihin, induknya kita lap biasanya kalau sudah akan bilang melahirkan dan tempat anaknya nanti ini sudah lagi persiapan kasih lampu biar anaknya lebih hangat. Ini berarti sudah disiapkan ya sebelum waktu melahirkan. Selanjutnya mungkin kan waktu lahiran itu apa saja yang perlu dilakukan pada anak babi? Mungkin potong gigi itu di waktu lahiran atau gimana? Kalau potong gigi, kalau di sini kebanyakan babi melahirkan kan waktunya bisa dilatih. Nanti kalau potong giginya kita nanti pagi harinya kita potong gigi sambil membersihkan apa namanya bekas dari pusatnya itu. Setelah itu kita kasih kerja ya penangkaran. Oh untuk ini juga Pak, apa namanya? Pembesaran sapi dari babi itu berapa hari berarti? Kalau di sini kita ambil 35 hari sampai 1 hari. Karena dulunya pernah kita di bawah itu kita sakit. Kebanyakan bermasalah. Lalu kita ambil kita tanya-tanya sama peternak lain. Kalau maksimalnya itu sampai 42 hari, minimalnya 30 hari. Nah berarti kan setelah anak babinya itu disapit, berarti dipindahkan ke kandang poligami. Ya kandang poligami khusus untuk IGF kan. Dan perawatannya juga sama seperti ini. Kasih lampu, kasih panas, kasih ini total. Biar dia nggak kedinginan. Nah, yang terakhir Pak, mungkin bagaimana cara Bapak mengelola limbah dari peternakan ini? Kalau di sini kita kan kebetulan punya kebun dan kita juga pergunakan apa namanya pupuk. Kita olah ini juga kotoran babi ini menjadi pupuk. Tapi sebelumnya kita fermentasi dulu air kencingnya itu kita tampung di bawah. Untuk kotorannya kita timbun, kita fermentasi dengan bantuan fermentasi keempat. Lalu sudah jadi kita akan berapa. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya bertujuan untuk menggunakan Bapak. Ini sangat berharga bagi saya. Mungkin itu aja Pak. Saya izin pamit ya. Terima kasih Pak. Ya.